Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu untuk yang beragama Hindu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengkaji, menyimak tentang materi perkuliahan Pancasila yang pada hari ini sudah sampai pada pertemuan ke-6. Oke, semoga mahasiswa semuanya selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dihindarkan dari segala macam penyakit termasuk pandemi yang belum berakhir, dan keluarga juga diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan tenang dan nyaman. Teman-teman mahasiswa semua, pada kesempatan pertemuan ke-6 ini kita akan mulai membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, setelah kemarin membahas tentang masalah Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila kemarin sebagai filosofi Grundslag atau dasar negara yang memberikan konsekuensi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sekaligus Pancasila sebagai Weltanschauung atau dasar arah pandang atau dasar kita menilai gitu, atau pandangan bangsa Indonesia gitu loh. Itu Weltanschauung, pandangan bangsa Indonesia terhadap budaya-budaya atau ideologi-ideologi lain atau negara lainnya. Maka kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara ini penting, teman-teman mahasiswa. Karena mengingat dewasa ini banyak masyarakat Indonesia itu yang cenderung belum memahami secara utuh tentang kajian ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Akibatnya banyak aksi-aksi penentangan terhadap negara, penentangan terhadap ideologi yang diwujudkan dalam aksi-aksi teror, aksi-aksi ekstrim, atau ada aksi-aksi kelompok bersenjata misalnya. Nah, ini yang sering, misalnya kalau aksi teror ini yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, misalnya melakukan teror bom bunuh diri misalnya. Nah, itu orang-orang yang belum memahami konsep berpancasila seutuhnya. Atau kelompok bersenjata misalnya yang terjadi di Papua misalnya, atau yang dulu di Aceh ada GAM misalnya. Itu kelompok-kelompok yang belum memahami tentang konsep ideologi negara dan bagaimana sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan kita berdasarkan atas ideologi Pancasila. Nah, di lingkungan sehari-hari kita itu seringkali kita temukan fenomena-fenomena yang menjadi indikasi bahwa ideologi negara ini juga belum dipahami oleh masyarakat kita. Misal masih ada kelompok yang tidak mau atau membid'ahkan ketika pada upacara bendera itu hormat bendera misalnya, sikap hormat terhadap bendera misalnya, atau yang menolak untuk mengucapkan Pancasila pada saat upacara misalnya. Nah, ini masih ada di masyarakat kita yang seperti itu. Nah, mari mahasiswa sekalian kita memahami tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara supaya kita bisa memahamkan dari diri kita sendiri terutama bahwa ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang tepat diterapkan di Indonesia dan tidak terpengaruh atau tidak condong kepada liberalis, tidak condong juga kepada kapitalis, tidak condong juga kepada komunis, atau tidak condong juga kepada ideologi salah satu agama. Nah, ini memang dari zaman kemerdekaan atau prakemerdekaan pun itu banyak terjadi pemberontakan yang pengen merubah ideologi Pancasila negara kita dengan ideologi yang menurut kelompok tersebut yakini
mampu membawa Indonesia lebih baik. Seperti contoh misalnya pemberontakan G30 SPKI misalnya. Nah, itu kan pengen merubah ideologi Pancasila dengan komunis. Atau pemberontakan DITII misalnya. Atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo atau yang lain. Itu juga pengen merubah ideologi Pancasila kita menjadi ideologi agama. Nah, memang pada kenyataannya ideologi pemberontakan-pemberontakan itu gagal. Kenapa? Karena memang ideologi Pancasila itu pada hakikatnya uh, telah diamalkan dan menjadi ideologi yang pas diterapkan di Indonesia. Oke, mahasiswa sekalian, sebelum membahas tentang masalah ideologi Pancasila, kita pahami dulu sebenarnya apa itu ideologi. Beberapa pendapat ahli menyatakan seperti ini. Martin Schleger itu menyatakan bahwa ideologi itu adalah sekumpulan percayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai, yang dirancang untuk melain dasar-dasar permanen yang relatif bagi sekelompok orang. Jadi Martin ini berpendapat bahwa ideologi itu adalah kepercayaan atau yang bisa mendukung atau bisa menolak terhadap sesuatu hal. Nah ini, ya, kepercayaan ini bukan dimiliki oleh satu orang, tapi dimiliki oleh sekelompok orang. Jadi ini sejenis, bukan jenis, ini seperti apa ya? Seperti kalau dalam diri kita ini seperti pandangan hidup lah, gitu, pandangan hidup. Jadi ketika kita memiliki pandangan hidup tertentu, tentu itu akan menjadi dasar orang dalam melakukan kegiatannya atau watak lah. Jadi ketika watak itu orang itu misalnya keras, artinya dia berbuat baik pun dan dengan cara dia yang keras itu gitu. Nah ini yang menjadi pendapat dari Martin. Jadi ini adalah sekelompok percayaan. Dia ada sekelompok masyarakat itu memiliki sebuah kepercayaan yang sama ketika mendefinisikan sesuatu hal yang ada di luar kelompok mereka. Nah, ini itu pengertian ideologi menurut Martin. Jadi sekumpulan kepercayaan gitu loh. Nah, kalian percaya misalnya ketika seorang bidan misalnya berobat, kita punya anak berobat pada bidan A, kemudian tidak sembuh, tapi di bidan B dengan obat yang sama sembuh. Nah, itu kan kemudian selanjutnya kita selalu berobat untuk ke bidan B tersebut gitu. Ini kan sekumpulan kepercayaan juga. Ketika ini diyakini oleh sekelompok orang, maka itu ada semacam ideologi yang terbangun. Itu ada ideologi yang terbangun di situ bahwa bidan B itu lebih manjur daripada bidan A misalnya. Kan sering kita temukan dalam masyarakat yang seperti itu. Nah ini kalau sekupnya negara. Nah, negara juga punya sistem kepercayaan seperti itu misalnya ini. Kemudian Alvin Gardner itu menyatakan bahwa ideologi itu adalah proyek nasional. Ini dia menyatakan proyek nasional itu adalah sesuatu yang muncul dengan cara yang baru sebagai sebuah wacana politis. Jadi ideologi itu adalah dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan yang sifatnya politis. Ini menurut Alvin. Jadi wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Gardner menyatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari sekedar mistis dan religius. Ini karena Gardner ini penganut sekuler gitu ya, sekularisme. Sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis yang dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Jadi ini adalah proyek nasional. Jadi ketika suatu negara itu mempunyai ideologi, mempunyai semangat untuk mensejahterakan masyarakatnya, atau misalnya sebuah negara itu memiliki semangat untuk menjunjung tinggi demokrasi, maka itu menjadi dasar dari pencapaian hal tersebut. Ketika sebuah negara itu pengen mengedepankan demokrasi dalam kehidupan ketatanegaranya, maka perilaku-perilaku politik yang dilakukannya itu juga dalam rangka untuk menunjang demokratisasi tersebut gitu. Ketika sebuah negara menjunjung tinggi demokrasi, maka
kepemimpinan pun harus dipilih, harus ditetapkan secara demokratis. Artinya harus apa namanya, ditetapkan berdasarkan cara-cara yang melibatkan suara rakyat gitu. Jadi menurut Alvin ini ideologi adalah proyek nasional. Kalau tadi menurut Martin ini dia merupakan suatu sistem kepercayaan dari sekelompok orang atau sebuah sistem yang membudaya dan menjadi dasar bagi penilaian budaya lain, atau sistem yang menjadi dasar sosial yang untuk menilai kehidupan sosial di luar kelompoknya. Kalau Gardner ini lebih ke arah pemerintahan. Jadi lebih kepada sebuah proyek nasional yang sifatnya politis. Gitu. Kalau politis berarti ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Gitu. Kemudian Paul Hirsch itu menyatakan bahwa ideologi sebagai relasi sosial yang meletakkan ideologi dalam kalkulasi dan konteks politik. Nah, lagi-lagi Paul Hirsch ini menitik beratkan pada konteks politik ini. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan sistem gagasan. Nah, ideologi ini gagasan. Gagasan itu sebuah pemikiran. Jadi, sebuah pemikiran tentang arah pandang, arah kebijakan. Nah, ini. Jadi, ideologi ini mendasari suatu negara untuk menetapkan kebijakan, mendasari sebuah negara untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu. Nah, ini ideologi menurut Paul Hirsch. Nah, ini tiga hal yang tiga ahli yang menyatakan tentang pengertian ideologi. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan dari Dirjen Pemawa itu banyak yang membahas tentang pengertian ideologi, dan kalau kalian belum paham dengan konsep yang saya jelaskan, kalian bisa baca di situ. Ya. Ini tentang pengertian ideologi. Sebenarnya kita sebagai individu juga punya ideologi, gitu loh. Punya ideologi. Ketika seseorang punya ideologi atau mempunyai keyakinan dalam dirinya untuk berbuat jujur misalnya, maka jujur itulah yang menjadi landasan dia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, itu ideologis. Itu ideologis, tapi sifatnya individual. Gitu. Jadi ketika seorang itu mempunyai karakter jujur, maka orang tersebut tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan curang yang merugikan orang lain. Orang tersebut tidak akan mau melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya disuap atau menyuap. Nah, itu jujur. Ada lagi orang yang sifatnya karakternya tanggung jawab, misalnya. Nah, itu juga ideologi ketika itu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini. Ketika orang tanggung jawab, janjian jam 5, maka dia on time. Jam 5 sudah ada di tempat. Karena dia memang punya karakter yang tanggung jawab, tepat waktu, nah, dan itu dia jadikan sebagai dasar kehidupannya sehari-hari. Maka itu ketika sudah menjadi dasar kehidupannya sehari-hari, maka itu sudah menjadi ideologi. Sudah menjadi ideologi. Nah, kadang kan kita jam berapa kita kumpul? Jam 5 misalnya. Sudah jam 5, di mana kamu? Di WA, di mana kamu? Masih OTW. Ya. Jam setengah 6 di WA, masih di jalan. Nah, tahu-taunya datangnya jam 6. Nah, itu. Tapi kalau orang-orang yang memiliki karakter tanggung jawab, orang yang mereka punya karakter tepat waktu, dan itu dijadikan ideologi dalam penerapan kehidupan sehari-harinya, itu pasti tepat waktu atau on time. Gitu. Nah, ini yang menjadi contoh kecil ketika ideologi itu dalam pribadi kita. Itu. Begitupun negara. Negara juga punya ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara itu menurut pendapat ahli itu juga menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu yang sifatnya ke dalam atau sifatnya intern yang berkaitan dengan pengelolaan ketatanegaraan di dalam, pengelolaan rakyat, pengelolaan pemerintahan, ataupun ketika berhubungan dengan negara lain. Oke. Nah, Indonesia menganut ketuhanan sebagai salah satu ideologinya, Tuhan. Artinya negara itu menjadikan nilai-nilai agama
itu uh, sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bisa kita lihat negara ketika menetapkan hari libur nasional keagamaan atau negara itu memberikan ruang bagi kebebasan beragama, atau ketika negara itu memiliki satu kementerian khusus yang mengatur tentang urusan agama, itu bukti bahwa sila ketuhanan itu menjadi salah satu ideologi negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya, baik berkaitan dengan intern atau ekstern dengan dunia luar. Atau kemudian ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi bagian dari sila Pancasila, dan Pancasila menjadi ideologi negara, maka pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, kemudian penetapan 9 kebutuhan bahan pokok yang harganya ditetapkan oleh negara, bahan bakar minyak yang harganya sama di seluruh wilayah Indonesia, itu merupakan bukti bahwa negara menjadikan keadilan sosial sebagai ideologi. Nah, sebagai ideologi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dalam merumuskan berbagai macam kebijakannya. Nah, itu sedikit banyak gambaran tentang pengertian ideologi. Nah, ada fungsi ideologi. Pertama, fungsi ideologi itu dia sebagai struktur kognitif. Nah, artinya dia menjadi sebuah kesatupaduan pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan dunia. Bisa dalam konteks sosial, bisa dalam konteks budaya, bisa dalam konteks agama, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Ini ideologi ini menjadi landasan bangsa Indonesia untuk menafsirkan tentang ideologi politik, sosial, budaya yang berkembang di dunia luar ataupun berkembang dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ini kalau saya contohkan secara individu, ketika kita menafsirkan sesuatu, itu berarti kita punya ideologi. Oh, kalau si A misalnya merasa dirinya, menafsirkan dirinya tidak cocok pakai pakaian yang polkadot misalnya, atau nggak suka dan dia merasa ketika pakai nggak cocok, berarti dia punya penafsiran dalam dirinya, punya ideologi, dia punya ideologi yang berfungsi menafsirkan dirinya sendiri bahwa dia tidak cocok dengan pakaian-pakaian itu. Ini. Atau ketika milih kendaraan misalnya, milih kendaraan, kenapa nggak pilih Avanza atau Xenia padahal bentuknya sama, nah, misalnya pada mesinnya misalnya cc-nya sama, segala macam bentuknya sama, tapi kenapa lebih memilih Avanza daripada Xenia? Itu pasti ada ideologi yang ada dalam diri orang tersebut sehingga dia memilih Avanza daripada Xenia, yang menjadi dasar untuk menafsirkan, oh ternyata Avanza lebih baik daripada Xenia, sehingga dia beli Avanza. Nah, itu menjadi bagian dari struktur kognitif. Oke. Kemudian dia menjadi orientasi dasar yang membuka wawasan, yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Jadi ideologi itu menjadi orientasi, menjadi sebuah tujuan yang harus dicapai, menjadi arah tujuan ini yang ingin dicapai. Jadi dia memberikan ideologi ini memberikan step-step, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin negara capai, gitu. Atau kalau dalam diri kita berarti ideologi ini memberikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan yang ketiga misalnya ideologi menjadi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Ini ideologi menjadi pegangan seseorang atau negara untuk melangkah dan bertindak. Ini bentuk sebagai langkah-langkah tadi. Yang D menjadi bekal atau jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Nah, ini juga ideologi ini memberikan pemahaman bahwa siapa jati diri kita sebenarnya, siapa bangsa Indonesia itu sebenarnya. Oh, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama,
Gitu loh. Kenapa? Secara ideologinya memberikan kebebasan, memberikan perlindungan bagi orang-orang untuk memeluk kepercayaan dan menjalankan peribadatannya. Nah, itu menjadi bagian dari ideologi, menjadi jati diri, menjadi identitas. Kemudian yang ideologi menjadi kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong orang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini menjadi sebuah cita-cita ideologi ini. Ketika kamu bercita-cita jadi seorang tentara atau polisi, maka tentu sebelum kalian mendaftar jadi tentara atau polisi, kalian melakukan upaya-upaya. Kenapa ada cita-cita yang pengen kalian capai? Ketika kalian menjadi seorang bidan, pengen jadi seorang bidan, maka kuliah ini menjadi kuliah ini menjadi salah satu upaya dalam rangka mencapai cita-cita kalian. Gitu loh. Kalian kuliah ini ada dorongan semangat apa? Bahwa saya cita-citanya pengen jadi bidan. Nah, cita-cita kepercayaan inilah yang mendorong kalian untuk semangat kuliah cepat selesai dan bisa mencapai cita-cita kalian untuk menjadi seorang bidan. Dan yang terakhir, fungsi ideologi itu adalah pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma. Ini artinya ideologi itu Pancasila kalau dalam konteks negara itu memberikan orientasi, dia memberikan norma, memberikan nilai-nilai dalam melakukan atau merumuskan berbagai macam kebijakan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini menurut Sukanto. Nah, teman-teman semua mahasiswa, setidaknya secara spesifik ada 5 ideologi yang berkembang di dunia. Yang pertama adalah ideologi Marxis atau Lenins. Nah, ini berkembang di Rusia, Marxisme dan Leninisme. Nah, ini adalah suatu paham yang meletakkan bahwa ideologi itu didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah cara produksi. Dan kedua, perubahan sosial itu bersifat dialektis. Jadi Marxis dan Leninisme itu menekankan bahwa suatu negara itu harus bersifat industrialisasi. Ini. Jadi tidak ada perubahan dalam suatu negara itu kalau cara produksinya tidak berubah. Ini. Dan kalau cara produksi berubah, maka sifatnya dialektis. Ketika cara produksi itu berubah, maka sosial budaya dalam masyarakat pun berubah. Struktur tatanan dalam masyarakat pun akan berubah. Nah, ini. Jadi Marxis dan Leninis itu menekankan pada proses industrialisasi. Nah, itu. Jadi negara akan kuat kalau industrinya juga kuat. Nah, ini. Negara akan kuat ketika dia mampu menguasai sektor-sektor produksi. Ini. Jadi kalau pengen negara itu kuat, maka sektor-sektor produksi ini harus dikuasai negara. Nah, ini harus dikuasai negara. Ini penjualan mobil dikuasai negara, kemudian pengembangan sarana dan prasarana seperti jalan raya, kemudian gedung-gedung pemerintahan, kemudian yang sifatnya pengembangan sarana dan prasarana itu dikuasai negara. Jadi negara menguasai hal-hal yang sifatnya vital. Nah, itu misalnya listrik dikuasai negara, kemudian minyak dikuasai negara. Nah, itu cara ideologi Marxis dan Lenin menyatakan bahwa ketika negara itu pengen kuat, maka ideologinya dia harus menguasai sektor-sektor produksi. Perusahaan sawit itu dikuasai negara, sehingga minyak tidak ada kelangkaan minyak, tidak ada harga minyak naik atau turun. Gitu. Kemudian perusahaan gula itu dikuasai negara. Artinya sektor-sektor yang menjadi vital bagi negara itu semuanya dikuasai negara. Nah, itu menurut Marxis dan Lenin. Kemudian yang kedua liberal. Liberal ini suatu paham yang meletakkan ideologi bahwa kebebasan individu itu adalah segala-galanya.
dia memberikan kebebasan individu. Hak-hak individu itu lebih besar daripada kepentingan apapun. Nah ini. Nah, contoh negara-negara yang liberal ini, misalnya ketika ketika kebebasan individu, orang mau beragama atau tidak beragama, maka negara nggak boleh ikut campur. Orang itu jangankan mau memeluk agama, orang itu beragama atau tidak, atau ateis, itu diserahkan pada individunya masing-masing. Karena mau beragama atau tidak itu menjadi hak individu. Ini hak individu. Individu mau yang kaya semakin kaya dengan segala macam usahanya, yang miskin terus menjadi orang miskin atau terus dalam kemiskinannya, itu juga menjadi kebebasan individualnya, gitu. Menjadi kebebasan individualnya. Orang miskin yang ketika dia tidak mampu menjalankan atau melakukan usaha dengan baik, melakukan kegiatan ekonomi dengan baik, ya itu menjadi hak individunya. Gitu. Sementara yang kaya semakin kaya, ya monggo-monggo aja silahkan. Itu. Jadi sistem pasarnya pasar bebas. Gitu. Sistem pasar bebas. Mau kalian buka warung, tetangganya buka warung dengan jualan yang sama juga tidak masalah. Gitu. Karena kebebasan individu yang diagungkan. Negara yang menggunakan sistem liberalis ini. Orang mau berjudi atau tidak itu terserah. Karena berjudi itu menjadi bagian dari hak individu. Atau yang di negara-negara liberal itu orang ketika 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas ketika mereka mau melakukan seks bebas, itu juga negara nggak ikut campur urusan itu. Bahkan orang tua pun tidak ikut campur dengan urusan itu. Kenapa? Seks itu menjadi bagian dari hak-hak individu mereka. Ketika mereka sudah dewasa secara negara. Artinya kebebasan individual itu menjadi hal yang diagungkan dalam ideologi negara-negara yang menganut ideologi liberalisme. Yang C adalah ideologi sosialis, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat dengan konsep yang dikenal sebagai welfare state. Ini. Hakikatnya negara-negara sosialis itu penyelenggaraan pemerintahannya itu memfokuskan pada kesejahteraan rakyat. Bagaimana rakyat mau sejahtera? Maka sektor-sektor produksi, produksi dan distribusi itu semuanya dikuasai negara untuk menjamin masyarakatnya itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi kalau tadi Marx dan Lenin menekankan pada sektor produksi, tapi kalau sosialisme itu lebih menekankan pada penguasaan sektor-sektor vital negara untuk kepentingan masyarakat. Tidak hanya sektor produksi, tapi juga distribusi. Nah ini sosialisme. Walaupun dalam kenyataannya memang banyak negara sosialis yang tidak mampu melaksanakan ini, gitu. Karena kemampuan negara minim, maka kesejahteraan rakyat atau masyarakat yang diperjuangkannya juga minim. Harusnya rakyat kalau diberikan kebebasan itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, tapi karena kesejahteraan mereka itu menjadi tanggungan negara, ketika negara tidak memberikan atau tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya, ya mereka akan hidup dalam kehidupan yang sejahtera ala kemampuan negara itu. Ini welfare state. Kemudian yang keempat adalah kapitalis. Kapitalis. Apa itu kapitalis? Suatu paham yang memberikan kebebasan pada setiap individu menguasai sistem perekonomian. Nah, kalau hampir mirip, Marxis ini lebih mirip ke sosialis, kalau liberal lebih mirip ke kapitalis. Jadi kalau liberal itu lebih pada kebebasan individual, apapun itu, baik kebebasan secara individu, hak-haknya, hak beragama, dan segala macamnya. Tapi kalau kapitalis cenderung kepada kebebasan individu yang sifatnya ekonomi. Ya. Ketika seseorang mulai modal yang besar, maka dia bebas untuk mengembangkan usahanya. Negara tidak ikut campur dalam urusan itu.
Ini yang saya bilang semakin kaya maka semakin kaya. Yang memiliki modal maka dia akan berjaya. Ini seperti Jeff Bezos atau Elon Musk. Ini mereka ketika mereka mempunyai modal, maka mereka mempunyai kebebasan untuk mengelola sistem perekonomiannya, mengelola modalnya. Mengelola modalnya. Tidak ada campur tangan negara untuk membatasi mereka dalam menjalankan sistem perekonomiannya. Dan yang terakhir, ada konsep ideologi agama. Suatu paham yang menyelenggarakan pemerintahan ketatanegaraan berdasarkan aturan atau norma atau kaidah agama. Nah, ini. Contoh misalnya di negara Arab Saudi misalnya. Ketika seorang perempuan itu cara berpakaiannya diatur oleh negara. Jangankan hak individu, cara berpakaiannya pun negara memiliki aturan. Kemudian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu negara mengatur. Kebanyakan agama ini mengatur tentang tingkah laku atau perilaku wanita, gitu ya, wanita atau perempuan. Kenapa? Karena dalam konsepnya memang ketika beragama perempuan ini atau wanita ini merupakan suatu hal yang berharga sehingga harus dilindungi, gitu. Contoh ketika di negara Arab Saudi misalnya cara berpakaian wanita itu diatur, bahkan beberapa tahun yang lalu perempuan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian ada lagi misalnya perempuan itu dilarang untuk mengikuti kejuaraan atau lomba. Coba lihat Arab Saudi. Arab Saudi tidak pernah mengirimkan kontingen olimpiade atau perlombaan internasional yang tim wanita. Arab Saudi selalu mengirim tim laki-laki, tidak pernah mengirimkan tim wanita. Kenapa? Ketika wanita itu ikut perlombaan olahraga atau apapun itu, maka secara otomatis dia akan mengumbar auratnya. Artinya sampai aurat itu negara ngatur. Nah, itu adalah ideologi agama. Ya, contoh misalnya lomba renang. Lomba renang kan nggak mungkin pakai jilbab yang besar itu. Ya, bukan menang malah tenggelam dia nanti. Kan gitu. Ini Arab Saudi tidak pernah mengirimkan kontingen lomba internasional untuk tim perempuan. Jadi selalu tim laki-laki yang dikirim. Nah, contoh kehidupan negara dengan ideologi Marxis, Leninis, liberalis, sosialis, kapitalis atau agama itu saya contohkan dalam video yang sudah saya kirim atau akan saya kirim di grup WhatsApp nanti. Ya, itu saya berikan contoh-contoh kehidupan masyarakat atau kehidupan di negara-negara yang menganut ideologi liberal, sosialis, kapitalis, agama ataupun Marxis atau Lenin. Nah, ini. Oke, ini secara khusus. Secara umum, ideologi itu terbagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan tertutup. Ini. Ideologi itu hanya menjadi dua secara umum. Ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi yang terbuka itu liberalis dan kapitalis. Itu ideologi terbuka. Ya. Sedangkan ideologi tertutup itu Marxis, ya, sosialis, dan agama. Ini ideologi tertutup. Kenapa kok dikatakan dia sebagai ideologi terbuka, Pak? Liberalis dan kapitalis itu memberikan kesempatan bagi orang luar, budaya luar, kehidupan dari luar, ya, untuk masuk ke negara itu. Artinya membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Gitu loh. Artinya dia membuka interaksi atau membuka peluang sebesar-besarnya bagi ideologi lain atau kehidupan budaya lain untuk datang, untuk berkembang di negara itu. Ini. Kenapa dikatakan ideologi tertutup? Karena Marxisme, sosialisme, dan kapitalisme serta agama, Marxis, sosialis, dan agama itu mencegah budaya lain, produk-produk asing, budaya asing, kehidupan asing untuk masuk dan berkembang di negaranya. Nah ini. Marxis ini mencegah
produksi-produksi dari luar, bahan-bahan untuk mencegah barang dagangan dari luar, atau apa namanya, dia mencegah produk-produk luar negeri untuk masuk di dalam negaranya. Itu konsep ideologi Marxis. Negara kalau bisa memproduksi sendiri, bukan mengimpor dari produk-produk dari luar. Karena ketika mengimpor produk-produk dari luar, dalam pandangan Marxis, maka negara itu hanya bisa menjadi konsumen. Dia tidak bisa menjadi produsen. Dan ketika sebuah negara menjadi konsumen, maka negara itu akan terjajah, akan termonopoli. Ini. Jadi Marxis dan Lenin ini mengembangkan bahwa produksi negara itu harus lebih utama. Mengembangkan produk dalam negeri itu lebih penting ketika harus impor produk-produk asing. Ini. Sosialisme ini juga menutup kemungkinan atau menutup interaksi budaya negara tersebut dengan negara lain. Ini. Konsep mensejahterakan seluruh rakyat dalam ideologi sosialis ini adalah sebuah konsep yang mensejahterakan rakyat dengan kemampuan negara itu sendiri. Gitu. Dia tidak tergantung, paling anti dengan ketergantungan dengan negara lain. Jadi seberapa mampu negara mensejahterakan rakyat, itulah kemampuan negara. Mandiri. Gitu, konsep sosialisme. Jadi apapun bentuknya, negara harus mensejahterakan masyarakatnya dengan kemampuannya sendiri. Ini konsep sosialis. Begitupun agama. Dalam negara-negara ideologi agama, itu mereka menolak adanya atau berkembangnya budaya-budaya, terutama budaya dari luar. Di negara-negara agama, dalam video yang saya share itu di grup WhatsApp, itu bahkan Arab Saudi misalnya itu menolak adanya bioskop. Kalian di Arab Saudi nggak akan pernah ketemu dengan film-film India, nggak akan pernah lihat di layar kaca itu Shah Rukh Khan, Kajol, atau kemudian Hrithik Roshan, atau kemudian Kareena Kapoor, itu nggak akan ketemu. Karena film-film India bagi negara Arab Saudi adalah film-film yang mengumbar aurat dan negara melarang itu. Setiap tanggal 14 Februari kalian nggak akan pernah bertemu penduduk Arab Saudi itu pakai pakaian jilbab atau apapun yang berwarna merah. Karena tidak boleh setiap tanggal 14 Februari warga Arab Saudi itu memakai hal-hal yang berwarna merah. Ini yang perlu diketahui mahasiswa semuanya. Jadi ideologi tertutup itu adalah Marxis, sosialis dan agama, dan ideologi terbuka liberalis dan kapitalis. Oke. Ciri ideologi terbuka. Nah ini. Pertama merupakan kekayaan rohani. Jadi ideologi terbuka itu merupakan sebuah perjalanan panjang budaya, kehidupan rohani dari masyarakat itu. Jadi ideologi terbuka tidak dicetuskan oleh satu orang. Ideologi terbuka itu nilai-nilainya muncul dari kekayaan rohani masyarakat. Itu. Dari kekayaan rohani masyarakat. Mengutamakan ada pengaruh utamaan kepentingan-kepentingan masyarakat. Adanya tanggapan bahwa suara-suara rakyat ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan ataupun merumuskan nilai-nilai. Yang kedua, ciri-ciri ideologi terbuka, nilainya tidak diciptakan oleh negara. Jadi bukan orang perorangan, atau bukan negara, kelompok, atau bukan satu golongan tertentu, atau bukan lembaga yang menciptakan ideologi ini. Tetapi ideologi ini adalah yang menciptakan adalah rakyat. Rakyat sendiri yang melalui perjalanan hidupnya, yang melalui perjalanan kehidupan bernegaranya, kemudian menciptakan sebuah ideologi. Okay. Ideologi terbuka isinya dia instan. Ini saya bilang tadi, karena berasal dari perjalanan sejarah, perjalanan sosial budaya masyarakat itu. Okay. Selanjutnya menginspirasi masyarakat.
Ideologi terbuka ini menginspirasi masyarakat untuk terus mengembangkan dan menegakkannya. Karena rakyat mempunyai tanggung jawab, mempunyai kewajiban, mempunyai hak untuk mengembangkan ideologi tersebut. Mempunyai kebebasan untuk mengembangkan ideologi tersebut. Dan yang terakhir, ideologi terbuka itu menghargai keanekaragaman. Perbedaan agama, perbedaan suku, agama itu merupakan suatu hal yang sangat dihargai di negara-negara yang menganut ideologi terbuka. Ini. Oke. Oh, ini belum. Sebentar. Oke. Contoh negara yang menggunakan ideologi terbuka. Nah, pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara-negara yang adalah salah satu negara yang menggunakan ideologi terbuka. Ada juga Singapura, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru. Kemudian ada juga sebagian besar negara Eropa, misalnya Jerman, Prancis, kemudian Belanda, itu merupakan negara-negara yang menggunakan ideologi terbuka. Portugal dan segala macamnya. Nah, itu adalah contoh negara-negara ideologi terbuka. Kemudian ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah suatu ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima dengan apa adanya. Kebenaran dalam ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai atau prinsip moral yang lainnya. Jadi dari pengertian ini jelas bahwa ideologi negara atau ideologi tertutup itu dirumuskan oleh sekelompok orang atau lembaga atau orang perorangan. Jadi bukan rakyat yang merumuskan, bukan atas dasar perjalanan hidup, bukan atas dasar perjalanan sosial budaya sebuah masyarakat, tapi ini adalah orang perorangan atau kelompok atau lembaga. Kebenaran ini apa yang sudah dirumuskan dalam ideologi tertutup, ya, norma politik sosialnya itu tidak boleh dipersoalkan. Rakyat itu harus menerima apa yang sudah dirumuskan tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka harus menerima. Ya. Ada sedikit unsur pemaksaan di sini dalam sebuah negara tertutup. Ya. Jadi dia tidak boleh dibanding-bandingkan. Nah, dia tidak boleh dikritik ideologi tertutup ini. Nah, karena ini berasal dari ketetapan yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Siapa yang menetapkan? Orang perorangan, kelompok, atau lembaga tertentu. Ciri-ciri ideologi tertutup. Isinya dogmatis. Isinya dia isinya itu doktrin. Nah, sehingga tidak dapat diubah atau dapat dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Dia a priori, dia kaku. Dia dia tidak bisa dirubah lagi berdasarkan pengalaman sosial. Walaupun pengalaman sosial itu menunjukkan bahwa hal yang diputuskan oleh negara itu menimbulkan kesengsaraan atau menimbulkan kegelisahan atau menimbulkan bencana di masyarakat, tapi hal itu tetap harus dipatuhi. Ideologi tertentu tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Jadi orang itu tidak boleh menjalankan kehidupan ekonominya secara sendiri-sendiri. Orang tidak boleh memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Negara mengatur itu semua. Bahkan di beberapa negara yang ideologi tertutup, orang itu tidak boleh beragama. Tidak boleh memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ada suatu keyakinan atau agama tertentu yang ditetapkan negara dan itu satu-satunya yang boleh diyakini atau boleh dianut. Di Korea Utara misalnya, itu orang nggak boleh beragama. Orang hanya boleh menyembah dan menjadikan keturunan Kim Jong-un, Kim Il-sung, itu sebagai Tuhan mereka. Orang yang patut disembah itu ya mereka, pimpinan negaranya. Dan orang tidak punya pertimbangan sendiri.
Orang nggak boleh punya uang, nggak boleh beli mobil sendiri. Nah, kenapa negara mengatur siapa saja orang-orang yang boleh punya mobil? Gitu. Ini di negara-negara ideologi tertutup. Ideologi tertutup menuntut ketaatan. Ini sedikit ada unsur pemaksaan di sini. Negara-negara dengan ideologi tertutup itu menuntut warga negaranya untuk taat. Tidak boleh tidak. Ketika mereka melanggar aturan negara, mereka melanggar perintah-perintah yang ditetapkan oleh negara, maka itu dianggap sebagai pemberontakan, dianggap sebagai perbuatan yang patut dihukum. Gitu. Tidak bersumber dari masyarakat ideologi tersebut, melainkan dari pikiran elit, ini yang saya bilang tadi. Orang, kelompok, ataupun lembaga yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Yang kelima, bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Jadi, ada pimpinan negara itu memiliki kekuasaan paling tinggi. Nah, dia otoriter, dia totaliter, dia menjalankan kekuasaannya atas kehendaknya sendiri. Gitu. Dan yang keenam, kebenaran suatu ideologi itu tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai atau prinsip moral yang lain. Ini artinya tidak boleh dipermasalahkan, tidak boleh ini kemudian dibandingkan dengan negara lain misalnya, atau kemudian rakyatnya memberikan sebuah perbandingan terhadap ideologi negara lain misalnya. Mau sejahtera atau tidak, kaya atau miskin, maka hal tersebut tidak boleh dipermasalahkan. Ya, apapun yang diputuskan negara ketika itu menjadi ketentuan negara, maka itu hal-hal yang tidak boleh dipermasalahkan. Contoh negara-negara yang menggunakan ideologi tertutup, misalnya Korea Utara, ini yang terkenal, Rusia, Iran, Libya, Vietnam, RRC, Republik Rakyat Cina, oh ini RRC, Suriah, Kuba. Nah ini. Dalam penerapan ideologi tertutup ini ada negara yang maju, tapi banyak juga negara yang tertinggal dan terkesan dia miskin tapi tetap menjalankan kekuasaannya secara otoriter. Korea Utara ini negara miskin, tetapi rakyatnya patuh. Dia tetap menjalankan ideologi tertutupnya. Titah sang pimpinan negara itu menjadi hal yang tidak boleh dipertentangkan. Walaupun masyarakatnya itu harus menjalankan perintah itu dengan susah payah. Nah, walaupun menjalankan perintahnya dengan terpaksa. Rusia adalah contoh negara tertutup yang maju. Oke. Iran juga salah satu negara tertutup yang maju, yang didukung masyarakatnya. Vietnam ini juga negara berkembang. Republik Rakyat Cina juga negara maju. Ya. Suriah ini juga negara tertinggal dan mendekati berkembang. Kuba ini negara-negara berkembang. Artinya mau negara ideologi tertutup atau negara ideologi terbuka, itu tergantung bagaimana pengelolaan kenegaraannya. Kalau banyak kepentingan pribadi di situ, maka kebanyakan negara tersebut itu adalah negara-negara yang miskin atau negara-negara yang belum berkembang. Nah, ini. Lalu bertanya, Pak, Pancasila itu berada di ideologi yang mana? Ini. Secara garis besar, Pancasila itu ideologi terbuka. Pertama, karena Pancasila itu dinamis. Ya. Nilai-nilai dasarnya kuat, tidak banyak berubah. Dia membuka interaksi dengan negara lain. Kemudian dapat mengembangkan secara kreatif dinamis. Masyarakatnya dapat mengembangkan kreativitas untuk menjawab kebutuhan zaman tanpa mengubah nilai dasar. Ini. Secara umum, Pancasila itu ideologi terbuka. Gadget yang kalian miliki dengan berbagai merek, mau Samsung, mau itu LG, mau itu Oppo, Vivo, dan segala macamnya, itu bukti bahwa kita negara terbuka. Ideologi terbuka. Artinya, produk-produk luar itu boleh masuk dan berinteraksi bersaing di pasar Indonesia. Ini. Kalian bisa beli mobil dengan berbagai pilihan merek, asal kalian punya uang tentunya ya. Innova, atau misalnya Toyota, Mitsubishi, Suzuki, atau kemudian merek-merek
mobil Tesla atau apapun apa Ferrari sekalipun, itu negara memberikan kebebasan pada warga negaranya secara ekonomi. Kemudian interaksi budaya yang masuk ke kita bisa menikmati musik-musik reggae, kita bisa menikmati musik-musik rock, kita bisa menikmati musik dangdut, kita bisa menikmati musik-musik pop dari dalam maupun luar negeri secara bebas. Itu juga bukti bahwa kita sebagai negara ideologi terbuka. Gitu. Oke. Namun kita juga di satu sisi kita ideologi tertutup. Ada kita menganut kebaikan-kebaikan dari ideologi tertutup. Oke. Negara menguasai sektor kelistrikan karena PLN itu dikuasai negara, perusahaan listrik negara, dan tidak dilibatkannya pihak asing atau pemilik modal asing untuk menanamkan sahamnya yang bergerak di bidang kelistrikan, itu bukti bahwa negara mengatur sektor vital yang harus dikembangkan dan dikuasai oleh negara. Ini. Negara mengatur hulu sampai hilir urusan migas, minyak dan gas, sehingga negara bisa menetapkan harga BBM satu harga, baik itu premium, Pertamax, Pertalite, solar, biosolar, atau Pertamina Dex, atau apapun itu juga bukti bahwa kita juga menganut ideologi tertutup, di mana negara mengatur sampai kepada harga. Harga minyak goreng kemarin negara menetapkan harga 14.000. Itu juga negara menggunakan sisi ideologi tertutupnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat supaya masyarakat mampu beli. Nah, di satu sisi kita juga menggunakan ideologi agama. Hari-hari besar keagamaan itu diliburkan oleh negara. Negara menjamin kebebasan beragama melalui pasal 29 Undang-Undang Dasar. Itu juga bukti bahwa kita menganut ideologi agama. Jadi pada hakikatnya, secara umum kita ini ideologinya campuran. Secara umum kita ideologinya terbuka. Tapi secara khusus dalam pelaksanaannya kita ideologinya campuran. Ya, ada kebaikan ideologi terbuka yang kita ambil, ada juga kebaikan ideologi tertutup yang kita ambil. Nah, kemudian ini tantangan ideologi Pancasila. Ada tantangan eksternal dan internal. Ideologi kita Pancasila yang ideologinya secara umum terbuka, tapi secara khusus tadi adalah campuran tadi, itu ada mengalami tantangan-tantangan eksternal. Globalisasi. Bagaimana harus globalisasi itu luar biasa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Membuat kita menjadi hedon. Hedon itu perilaku yang cenderung berfoya-foya. Ya, cenderung mementingkan gaya, mementingkan pola konsumsi. Lihat bagaimana WhatsApp, TikTok, kemudian aplikasi-aplikasi produk luar itu mengubah gaya hidup kita sehari-hari. Ya. Lihat bagaimana TikTok merubah orang yang semula kalem itu kemudian pandai berjoget. Kemudian bagaimana globalisasi merubah cara berpakaian kita yang ala-ala Korea mungkin bagi yang suka drakor, atau mungkin ala-ala Arab mungkin ya pakai jubah dan pakai sorban, atau mungkin yang pakai ala-ala barat mungkin yang suka pakai you can see atau suka tank top, pakai tank top. Itu bukti bahwa globalisasi itu menjadi tantangan kita. Karena apa? Karena pada hakikatnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita Indonesia asli. Ateisme ini sekarang merebak. Banyak orang-orang di Indonesia yang mengaku beragama tapi tidak pernah menjalankan peribadatannya. Dan ini bukti bahwa negara kita itu banyak berkembang golongan-golongan ateis. Ya, walaupun di KTP itu tertulis Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Buddha, tapi tidak pernah menjalankan peribadatannya. Individualisme, kadang kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dibanding kepentingan orang lain. Apalagi di perkotaan, tetangga kiri kanannya bahkan nggak kenal. Ini bukti bahwa sikap individualisme itu muncul. Dan ini menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila. Ya, saya kaya harus makin kaya, yang miskin biarkan aja, kan gitu. Padahal ideologi Pancasila itu mengamanahkan gotong royong. Kapitalisme seperti yang disebutkan tadi.
Ini. Bagaimana kepentingan para pemilik modal terus mengembangkan usahanya tanpa memperhatikan hak-hak ekonomi orang-orang masyarakat yang memiliki modal kecil, misalnya. Menjamurnya berbagai toko retail yang dimiliki oleh salah satu perusahaan, salah satu CV, itu yang mematikan warung-warung tradisional, itu juga bukti bahwa itu kapitalisme. Harusnya ada pembatasan. Ini tidak boleh ketika toko retail datang di tengah-tengah banyaknya warung kelontongan, misalnya. Dan yang terakhir sekuler, memisahkan urusan agama dan urusan pemerintahan, urusan agama dengan urusan lembaga. Ini. Kerja-kerja, dosa ya dosa. Gitu. Urusan sholat ya sholat, urusan kerja ya kerja. Padahal agama itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita manusia sebagai pelaksana dari pemerintahan itu sendiri. Ini. Tantangan internal, itu ada terorisme, narkoba, konflik SARA. Ini yang terjadi di lingkungan kita. Banyak terjadi di lingkungan kita. Terorisme, bagaimana orang melakukan aksi teror, bom, mengancam orang lain, atau mengancam kelompok lain. Narkoba, ini juga banyak menyerang kalangan mahasiswa. Ini juga menjadi tantangan kita sebagai Pancasila. Ya. Bagaimanapun bentuknya, narkoba itu adalah barang haram yang tidak boleh dikonsumsi oleh siapapun. Karena itu merusak mental, merusak secara fisik kalian, juga merusak akal sehat kita semua. Ini. Jangan sekali-kali berhubungan dengan narkoba ini. Karena sekali kalian berhubungan akan kecanduan. Secara otomatis sudah kecanduan, maka masa depan kalian dipertaruhkan di situ. Ya. Oke, syukur-syukur kalau cuman kamu, badan kamu yang rusak. Tapi kalau kemudian kamu pakai narkoba ketangkap, kemudian dipenjara, orang tuamu tahu, kaget, shock. Ini kan menjadi beban keluarga juga, tidak hanya diri kamu sendiri. Dan terakhir konflik SARA. Keanekaragaman suku, agama, ras di Indonesia itu juga rentan terhadap terjadinya konflik. Itu tantangan ideologi Pancasila. Oke, ini ada beberapa kelemahan penyelenggaraan negara dalam pengembangan ideologi Pancasila. Ini bisa kalian baca ini nanti. Pada masa Soekarno yang lebih mengedepankan Nasakom, Kosrat Soeharto yang mengedepankan kepentingan kekuasaan pribadinya melalui penataran P4 untuk melanggengkan jabatannya selama 32 tahun kira-kira. Kemudian B.J. Habibie di mana pada saat itu lebih disibukkan pada masalah politis dalam dan luar negeri dan cenderung tidak memperhatikan kepentingan dalam negeri, di mana pada saat Presiden B.J. Habibie itu timur itu lepas dari wilayah NKRI. Pada masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu tentang mau dicabutnya TAP MPR nomor 25 tentang pelarangan PKI. Kemudian pada pemerintahan Megawati itu yang tidak mencantumkan mata kuliah Pancasila. Dan yang terakhir pada pemerintahan SBY itu kelemahannya ditandai dengan pertarungan politik yang cenderung banyak yang tidak sehat dalam perebutan kekuasaan. Nah, ini penjelasan tentang ideologi negara. Jika nanti ada yang ditanyakan, maka silahkan tanyakan melalui WhatsApp group. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.